Ya Rasulullah, salam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, melaksanakan ibadah haji adalah salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, sebagaimana kewajiban kita untuk melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, dan melaksanakan puasa. Namun bedanya, melaksanakan haji hanya wajib satu kali dalam seumur hidup kita. Bersyukurlah kalau kita telah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian, untuk para calon jemaah haji yang akan berangkat, apa saja persiapan yang harus dilakukan agar hajinya betul-betul haji yang sempurna, haji yang diterima, haji yang mabrur, haji yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Di sini akan saya kemukakan 5 persiapan yang harus dilakukan oleh para calon jamaah haji. Yang pertama adalah meluruskan niat. Niatkan ibadah haji kita, umroh kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kenapa demikian? Karena ternyata masih ada jamaah yang berniat ke tanah suci untuk pamer, untuk bisa dipanggil Pak Haji, dipanggil Ibu Haji, sehingga kalau pulang dari tanah suci dia tidak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, dia akan merasa tersinggung. Ada juga jamaah yang berangkat ke tanah suci untuk berdagang, untuk berniaga, atau untuk melakukan usaha jasa yang lainnya. Ini terbukti dari adanya jamaah yang membawa barang yang sebetulnya dilarang untuk dibawa, tapi bisa diperjualbelikan di sana, misalnya rokok. Ada jamaah yang membawa rokok sekoper penuh. Ini terjadi ketika pemeriksaan di embarkasi dan pasti ketahuan oleh petugas. Dan tentu saja ketika ketahuan barang itu akan disita dan dikembalikan ke alamat jamaah masing-masing. Jadi tidak terbawa ke tanah suci. Selanjutnya persiapan yang kedua adalah mempelajari ilmu manasik. Silakan para calon jamaah haji bergabung dengan kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH yang terdekat sesuai zonasi masing-masing. Atau apabila ingin melaksanakan haji secara mandiri, tidak bergabung dengan KBIH, silahkan datangi, silahkan berkonsultasi dengan pembimbing manasik haji profesional yang telah bersertifikat. Silahkan lakukan manasik haji secara privat. Atau juga calon jemaah haji bisa mempelajari manasik haji melalui media online. Silahkan buka web haji Kementerian Agama. Di sana sudah tersaji paparan ilmu manasik haji secara lengkap, bahkan berupa video, sehingga diharapkan para calon jamaah haji akan lebih mudah dalam memahami manasik haji. Selanjutnya persiapan yang ketiga adalah menjaga fisik agar tetap sehat dan semakin kuat. Caranya adalah dengan rajin berolahraga secara teratur sebelum berangkat. Lakukan latihan jalan kaki dalam durasi sekitar 1 jam setiap hari. Kenapa ini diperlukan? Kan di sana ada musholawat. Betul,
di sana ada bus sholawat yang akan mengantar para jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya dari Masjidil Haram ke hotel. Tapi tetap saja jamaah haji perlu tenaga yang kuat untuk melaksanakan tawaf dengan jalan kaki, sa'i dengan jalan kaki, dan yang lebih berat adalah ketika melaksanakan lontar jumroh, karena lokasi kemah di Mina itu sangat jauh dengan Jamarot. Tentu ini memerlukan tenaga yang ekstra. Silahkan lakukan latihan sejak sekarang. Kemudian, apabila jamaah haji merasa mempunyai riwayat penyakit yang memerlukan perawatan atau memerlukan obat-obatan yang terus-menerus, silakan segera berkonsultasi dengan dokter. Apa obat yang harus dibawa ke sana yang tidak bermasalah dan tidak mengganggu aktivitas kita dalam melaksanakan ibadah haji dengan penyakit tersebut. Selanjutnya, persiapan yang keempat adalah menghilangkan beban-beban yang akan mengganggu mental kita selama di sana. Caranya pertama adalah dengan memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Mohonkan maaf, mintakan doa kepada keduanya, bersujud di pangkuannya apabila kedua orang tua kita masih ada. Apabila sudah tidak ada, lakukan ziarah ke kuburnya. Doakan mereka agar mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam tempat yang paling mulia sesuai amal perbuatannya. Minta maaf juga dilakukan kepada pasangan kita, kepada istri kita, kepada suami kita, meskipun sama-sama akan berangkat. Juga kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, terutama kepada orang-orang yang merasa kita pernah berbuat salah, pernah berbuat hal yang menyakitkan kepada mereka. Gangguan mental di tanah suci juga bisa disebabkan karena kita punya beban pikiran pekerjaan. Karenanya sebelum berangkat, serahkan tanggung jawab pekerjaan kita, tanggung jawab jabatan kita, atau tanggung jawab dalam usaha dan yang lainnya kepada orang yang layak kita percayai, atau serahkan kepada orang yang berhak sesuai peraturan dalam struktur jabatan dalam institusi yang kita kerja di sana. Kemudian gangguan mental juga bisa disebabkan karena kita punya hutang. Lunasi hutang kita sebelum berangkat, atau paling tidak kita bernegosiasi agar hutang kita bisa dilunasi setelah kita pulang dari tanah suci. Selanjutnya, gangguan mental juga bisa disebabkan karena kita ingat keluarga, ingat anak-anak kita yang masih kecil. Karenanya titipkan anak-anak yang belum dewasa kepada tetangga, kepada saudara kita dulu, atau kepada tetangga yang tentu saja kita percayai dan layak menjaga anak-anak kita yang belum dewasa itu. Selanjutnya, persiapan yang kelima adalah perbekalan. Apakah harus bawa makanan? Sepertinya tidak usah. Karena konsumsi yang diberikan oleh pemerintah sudah full, baik selama di Madinah, selama di Mekah, juga selama Armuna. Jadi tidak usah membawa makanan. Hanya pakaian yang harus dibawa, terutama pakaian untuk ihram. Kemudian juga pakaian untuk ganti selama di sana secukupnya, sesuai kebutuhan kita. Berbeda-beda setiap orang. Kemudian bekal yang lainnya apalagi, yaitu uang dalam bentuk real. Betul, kita akan mendapatkan living cost, uang tinggal sebesar 1.500 rial, tapi biasanya itu tidak cukup karena selain kebutuhan kita di sana, kita juga perlu berbelanja untuk oleh-oleh yang akan kita bagikan kepada saudara, tetangga dan handai tolan kita di tanah air.
Nah, jadi silahkan membawa uang bekal tambahan yang cukup agar kita di sana merasa nyaman. Saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.